Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah jemaat yang diberkati Tuhan. Ibadah hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta, Minggu 6 September 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta di hari ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Dr. Nanda Elizabeth Marta Manohutu. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-14 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita di hari Minggu ini dari 1 Timotius pasal 1 pada ayat yang ke-12 dan 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu. Bersoraklah
Doa hari ini. Ya Tuhan Allah, Juru Selamat kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengungkapkan rasa syukur melalui doa dan nyanyian, sebab Tuhan telah membebaskan kami dari berbagai derita sepanjang minggu berlalu. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan menyertai umat-Mu ini, supaya kami meyakini terus bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Pimpinlah selalu prosesi ibadah minggu ini, sehingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan dalam pemberitaan firman, serta mendapatkan damai sejahtera dan hikmat-Mu untuk membangun persekutuan umat lewat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, beserta segala isinya, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus firman hidup, yang oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami selalu merasakan kehadiran Tuhan untuk memberkati kami. Di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta, pada saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk memampukan kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, lalu melakukannya dalam kehidupan beriman. Kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, karena itu bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. 1
1 Timotius 1 ayat ke-12 sampai dengan ke-17, firman Tuhan yang menyatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 2 merupakan salam pembukaan dari surat ini. Saya akan bacakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dari sini atau dari surat pembuka atau salam ini kita bisa tahu bahwa Pauluslah pengirimnya dan Timotius adalah penerima surat ini. Paulus dan Timotius ini memiliki hubungan yang sangat intim, ibarat seorang bapa dengan seorang anak. Timotius memang berasal dari Listra atau Turki. Dia adalah putra dari ibu Yahudi dan ayahnya dari Yunani. Dari pihak ibunya, Timotius mewarisi iman perjanjian lama. Paulus yang membimbing mereka kepada Kristus. Karena itu, Paulus menyebut dia sebagai anak rohaninya. Sejak perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus yang kedua, Timotius inilah yang ikut serta
dalam tim penginjilan tersebut. Dia ikut juga dalam penginjilan di Makedonia, Akaya, Efesus, Korintus, Asia Kecil, bahkan sampai ke Yerusalem. Dia ikut juga mendampingi Paulus ketika Paulus masuk penjara untuk pertama kali. Itu kita bisa lihat dalam surat Filipi pasal 1 ayat 1. Begitulah kira-kira latar belakang dari surat Rasul Paulus kepada Timotius ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang dapat menghapus masa lalunya? Bapak, Ibu, saudara, dan saya, apakah bisa menghapus masa lalu kita? Dalam hal apa saja masa lalu itu? Bisakah kita menghapusnya? Jawabannya tidak bisa. Apapun bentuk masa lalu itu, kecuali orang sudah pikun. Itulah sebabnya ada banyak orang yang tidak pernah bisa hidup dalam masa sekarangnya karena terus dihantui oleh masa lalunya yang kelam apalagi. Terutama kalau dosa yang sangat berat dia lakukan. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan keadaan masa lalu Rasul Paulus yang dulunya Saulus? Semua kita pasti tahu masa lalu Paulus, atau pada waktu itu dia masih Saulus. Dan itu dia ungkapkan dalam ayat 12 dan 13 tadi. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dia lakukan itu semua di luar iman. Pengakuan Paulus tentang masa lalunya, bahwa walaupun dia sangat berdosa, tapi Tuhan merubah hidupnya secara total. Dari musuh Injil menjadi pembela Injil. Dari penghujat Injil menjadi pemberita Injil Kristus. Dan itulah kasih karunia Kristus yang terjadi atas diri Paulus. Sehingga dia pun dimampukan untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Sekalipun dia selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan pelayanan yang sangat berat. Dia harus masuk keluar penjara karena pelayanan, karena pemberitaan Injil. Nah, tugas itu akan dilanjutkan oleh Timotius. Pelayanan yang berat yang Paulus rasakan itu harus dilanjutkan oleh Timotius, anak rohaninya. Timotius yang menjadi orang percaya selama perjalanan pemberitaan Injil yang Paulus lakukan, dari yang pertama sampai yang kedua. Berangsur-angsur Timotius memperoleh kepercayaan penuh dari Rasul Paulus untuk dapat melanjutkan tugas yang sangat berat itu. Karena itulah Paulus sebagai bapa rohani Timotius harus mempersiapkan dia, walaupun hanya melalui suratnya ini, supaya Timotius dapat melayani Tuhan dengan setia tanpa ragu-ragu.
Mengapa Timotius harus dipersiapkan? Pertanyaannya, bukankah Timotius sudah punya banyak pengalaman mendampingi pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus? Benar, tetapi Paulus dan Timotius memiliki perbedaan kepribadian yang besar. Timotius cenderung pendiam dan pemalu. Sifat yang pemalu ditambah dengan asal-usulnya yang setengah Yahudi dan setengah Yunani membuat Timotius harus dipersiapkan oleh Rasul Paulus sebagai pelayan yang tangguh menghadapi tantangan pelayanan yang begitu besar dan berat pada waktu itu. Bahkan Rasul Paulus sendiri pernah berkata dalam suratnya, di dalam suratnya Filipi pasal 2. Kita lihat Filipi pasal 2 pada ayat yang pertama, ayat yang ke-20 dan 22. Paulus katakan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Itulah Timotius. Dan ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ibu bapa dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui berbagai kekacauan, huru-hara dan bahkan pemenjaraan Paulus, dengan setia Timotius tetap menemani Rasul Paulus. Timotius sudah membuktikan keberanian dan ketabahannya kepada Rasul Paulus dengan berbagai cara. Sehingga surat ini Paulus tulis untuk membesarkan hati Timotius dalam mengemban tugas pelayanan yang berat, tapi sangat mulia di hadapan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapa dan saudaraku, tepat pada hari ini tanggal 6 September bertepatan dengan hari ulang tahun Pelkat atau pelayanan kategorial Persekutuan Anak yang ke-61. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui bagaimana hubungan antara Rasul Paulus dengan Timotius yang sangat erat, seperti seorang anak dengan orang tua yang saling mendukung, yang saling menopang melaksanakan tugas yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai orang tua kita belajar dari Rasul Paulus. Dia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tapi dia juga melakukan itu dengan perbuatan nyata. Sayangnya Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang tua yang mengajar anak-anaknya dengan kata-kata, tapi mereka gagal melakukannya dalam perbuatan. Contoh, dalam hubungan dengan ibadah, banyak orang tua yang selalu mengingatkan anak-anaknya untuk ibadah, tapi mereka sendiri tidak melakukan hal itu. Banyak orang tua mengajar anak-anaknya untuk tidak berdusta, tapi tanpa mereka sadar, mereka berdusta, saling berdusta antara suami dan istri di hadapan anak-anaknya. Misalnya juga tentang mengasihi sesama atau saudara. Banyak orang tua yang mengajarkan hal itu kepada anak-anak, tapi mereka sendiri saling membenci, saling berantem antara suami istri, atau saling membenci antar tetangga, atau dalam persekutuan jemaat sendiri.
Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Paulus katakan kepada Timotius tentang kasih karunia Allah kepadanya begitu besar, melebihi dosa-dosa dan kesalahannya kepada Kristus. Dengan masa lalunya itu. Akibat anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah membuat Paulus berharga di mata Tuhan. Bahkan dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan. Kasih karunia Allah itulah yang merubah dan memperbaharui kehidupan Rasul Paulus. Membuat Paulus menjadi teladan tentang pertobatan dan pembaharuan hidup bagi Timotius. Sehingga dia dapat melanjutkan pekerjaan pelayanan dari Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tepat sekali seperti apa yang dikatakan tema firman Tuhan hari ini. Layanilah Tuhan anakku. Dalam rangka sekali lagi hari ulang tahun Pelkat PA, baik orang tua maupun anak-anak harus saling menopang, harus saling mendukung untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kita buat bagi kemuliaan dan kebesaran namanya. Tanpa itu, tantangan yang kita hadapi kita tidak mampu. Hanya di dalam Dialah kita akan mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun, sekecil apapun, bagi Tuhan itu yang paling baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita roh pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari ketiga bangkit pula dengan para umat, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bangkit dan hidup. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita hampiri Tuhan melalui doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan kepala tertunduk kami menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami bersatu hati menaikkan syukur, puji, puja, sembah, dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Engkau selalu ada untuk kami, melindungi kami, menuntun kami, memimpin kami, membentengi kami dari segala gangguan-gangguan yang ada, secara khusus dari pandemi 19. Sehingga di hari Tuhan yang kudus, hari yang Tuhan tentukan untuk kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakini Tuhan melawat kami dari rumah ke rumah kami, dari rumah lepas rumah, pada saat umat Tuhan beribadah dalam keluarga mereka. Kami yakini sungguh Tuhan, Engkau juga boleh memberikan kepada kami kebenaran firman Tuhan untuk menuntun perjalanan hidup kami, agar kami mampu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah lewat pelayanan, persekutuan, dan kesaksian kami. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan yang indah ini, kami bersatu hati untuk mendoakan warga jemaat, keluarga yang sakit, atau yang dalam masa pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta John Marlin Tambunan dalam pemulihan di rumah, Penatua Hans Tondowani dalam perawatan di rumah, Saudara Boyke Siregar dalam pemulihan di rumah, Ibu Sri Wegawati juga dalam pemulihan di rumah, Pendeta Vega Saraksak juga dalam pemulihan di rumah, Bapak Adar Sihite juga di dalam pemulihan di rumah. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Batsheba Dimu Hau Piris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Bapak Domingus Salakai, kakak dari Bapak Samuel Salakai, Ibu Veronica Marbun, semua dalam proses pemulihan di rumah. Sebagai dokter yang sejati kami yakini dan memohon, lawatlah mereka ya Tuhan, turun tangan-Mu, jamah mereka, kuduskan, sucikan semua obat, makanan, minuman, agar mereka semua dapat memperoleh pemulihan yang sempurna. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami korban bencana alam. Kami percaya Tuhan juga senantiasa ada dan melawat mereka. Kuatkan mereka dalam iman, harap, dan kasih untuk bergantung hanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan sektoral, kategorial, majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, dan pegawai sekretariat GPIB Harapan Indah. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat-Mu, kekuatan dan kesehatan, agar tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan dapat berjalan dan dilakukan dengan baik.
bagi jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Ya Tuhan, biarlah sukacita mereka adalah sukacita kami bersama. Dan karena itu kami mohon, biarlah Tuhan menyertai kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka untuk tahun-tahun ke depan. Kami berdoa buat anak-anak Pelkat PAPT dan juga gerakan pemuda dalam pendidikan yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Berikanlah sesuai dengan kehendak Tuhan, agar mereka akan setia menjadi anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Kami berdoa dan menyerahkan para janda, duda, anak yatim piatu dalam pergumulan hidup. Kami yakini Tuhan Yesus adalah pendamping sejati mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara yang ada di muka bumi ini, dunia ini secara keseluruhan, bahkan bangsa dan negara Republik Indonesia khususnya, dari pimpinan tertinggi negara ini, presiden, wakil presiden, para menteri, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, benar, adil, dan jujur. Kami berdoa khusus untuk Kota Bekasi. Wali kota, wakil wali kota, dan pimpinan sampai yang terendah di RT RW di sekitar kami. Kiranya Tuhan juga menyertai supaya mereka dapat juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk pengurusan sertifikat pastori. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan menyertai jemaat Tuhan yang dilibatkan agar mereka dapat menjalankan tugas itu dan sampai pada kerinduan dan harapan dari GPIB Harapan Indah ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan lawat dan hadir di setiap keluarga mereka dengan persoalan-persoalan hidup, bahkan sukacita hidup. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga mau berdoa bagi para pelayan di hari Minggu ini, baik majelis jemaat, baik pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang mengatur segala pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka lakukan, Tuhan sempurnakan menjadi berkat, saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang tua, adik kakak, suami atau istri, semua handai tolan keluarga yang ada di kampung halaman kami, yang ada di berbagai tempat. Tuhan jaga mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan, agar ada waktu yang Tuhan tentukan kami bisa berjumpa dengan keluarga-keluarga kami dalam keadaan sehat dan selamat, karena Tuhan menjaga dan melindungi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk memasuki 1 minggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami, karena kami menyadari satu langkah kami maju, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kami. Tapi kami mau melangkah dengan menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami yakini Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami akan merasakan bahagia dan sukacita, bahkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh juga minggu yang akan datang
dapat bersama-sama dengan keluarga kami untuk terus setia beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman Tuhan terambil dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Jemaat, mari bangkit berdiri.
Mari kita berdoa dengan berbalasan. Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau selalu setia dalam menjaga kami dan tak pernah meninggalkan kami. Sekarang ya Allah kami, terimalah pemberian kami melalui persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 6 September 2020 dilayani oleh Pendeta Emeritus Elizabeth Martha Manuhutu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu dan kolekte persembahan, persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain. Baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga gabungan seluruh sektor secara online. Kegiatan ibadah keluarga gabungan seluruh sektor akan dilaksanakan secara online dalam bentuk khotbah pada hari Rabu Minggu kedua setiap bulannya dan akan dimulai pada bulan September 2020 untuk ibadah tanggal 23 September 2020 akan menggunakan aplikasi Zoom. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Aksi 2000-an Yapendik GPIB. Yayasan Pendidikan Kristen Yapendik GPIB mengadakan aksi 2000-an untuk menunjang operasional sekolah Yapendik GPIB di seluruh Indonesia. Untuk mendukung kegiatan tersebut, jemaat dihimbau dapat memberikan bantuan dana atau donasi sebesar 2.000 per jemaat per bulan. Apabila berkenan, jemaat dapat memberikan bantuannya melalui rekening Bank Mandiri Cabang Gambir dengan nomor 119 008 000 1157 atas nama YPK GPIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran katekisasi kelas reguler. Pendaftaran untuk katekisasi kelas reguler telah dibuka. Untuk orang tua calon katekisan dapat langsung menghubungi Sekretariat Gereja GPIB Harapan Indah pada setiap hari dan jam kerja. Demikian untuk dapat diterima oleh jemaat sekalian. Diakonia berupa natura. Sesuai program kerja tahun ini, jemaat yang tergerak untuk berbagi diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan berupa natura kepada penerima diakonia. Natura yang diperlukan adalah bagian dari sembako, yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, telur, susu, deterjen bubuk. Penerima diakonia berjumlah 35 keluarga. Sumbangan dapat diserahkan melalui kantor sekretariat gereja pada setiap hari jam kerja. Mobil gereja. GPIB Harapan Indah bersama Pendeta John Marlin Tambunan serta seluruh jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang sudah memberkati semua jemaat dalam pelayanannya, sehingga mobil gereja merek Toyota Avanza tipe G yang dicicil selama 36 bulan dari 2017 Agustus 2020
telah lunas dengan total 146.185.200. Terima kasih kepada seluruh jemaat atas kontribusi serta dukungan doa selama cicilan mobil sampai pelunasannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan jemaat sekalian. Terima kasih. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Karena itu mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan sebagai pesan pengutusan dari Injil Yohanes pasal 14 pada ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangkauin manapun, bahkan merata.
hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.